Halo guys, balik lagi channel gue Henry G Video. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor Chapter 661 ya, yang dimana kita akan melihat kecerobohan elder dari siapa tuh, si Jongvan ya. Aduh, yang oneng banget juga. Tapi sebelum lanjut ya, di sini sebelumnya Jongvan juga udah menyiapkan ternyata ya. Jadi rencana dia untuk ngalahin beberapa sekte di kompetisi ini itu udah dipikirkan matang-matang, dengan dia sengaja membuat para muridnya atau orang-orang yang ikut ke dia itu dalam pelatihan tertutup sementara ya, agar kekuatannya lebih meningkat untuk melawan para sekte teratas ini. Karena ternyata yang datang di kompetisi gathering ini, kekuatan sekte, kalau gue lihat ya, orang-orang yang datang itu orang-orang yang sama yang ngelawan si Jongvan. Dan kalau gue bisa lihat, ternyata yang kuat itu ya, yang paling kuat kayaknya sih yang waktu Yin Yang itu, yang berambut merah, satu lagi sama si siapa ya namanya ya, pokoknya yang berambut merah sama satu lagi tuh yang datang juga mencari si Jongvan ya, dua itu. Tapi kalau gue lihat dari gelagat-gelagat pas pada ngumpul semuanya itu, ternyata yang rambut merah lah menurut gue dia yang paling kuat ya, tapi bisa dikalahin sama Jongvan. Jadi di sini menurut gua, kalau Jongvan bertarung sendiri pun sebenarnya dia udah bisa memenangkan juara satu. Tapi karena ini ada pertarungan antara tim, ya mau gak mau si Jongvan harus membuat beberapa orang-orang yang akan ikut jadi timnya itu lebih kuat lagi. Makanya di sini dia lagi melakukan pelatihan tertutup bersama murid-muridnya, tapi malah digagalkan sama si eldernya. Jadi si Jongvan ini kan belum datang ya, acara udah mulai. Nah, memilih tuh siapa yang dulu bertarung, ternyata si eldernya ini ngambil satu papan kecil kayak sumpit gitu modelnya, dan ternyata Jongvan duluan yang harus ngelawan. Yang pertama lah harus maju. Oneng banget ya, orang mah ulur waktu ya, biar si Jongvan ibaratnya mempersiapkan lebih maksimal lah ya. Gue yakin sih bakalan menang, cuman kan agak lebih maksimal aja. Kan seru tuh ngeliat anak buahnya dia, murid-muridnya dia tiba-tiba jadi kuat, bisa ngalahin semua sekte ya kan. Kayaknya dia bakal jadi juara pertama nih, ya. Oneng banget si gendut ini ya kan, kocak dia, kaget bukannya. Pasti nanti diomelin nih, di amuk-amuk nih sama Jongvan nih ya, kalau kayak ini bakal dimarahin sama Jongvan. Tapi dari sini gue udah ngeliat sih ini bakalan juara pertama, karena pertama nih si Jongvan udah siapin tuh muridnya buat naik ranah. Pasti ada senjata-senjata lah ya yang kuat untuk ngebantu mereka ngelawan musuh-musuhnya. Yang kedua, yang kumpul di situ juga gue lihat kekuatannya tuh gak ada yang kuat-kuat banget ya. Emang mungkin udah dibatasin kali ya. Cuma berapa? Gue lihat sih nggak ada yang kuat-kuat banget. Di antara rambut yang lebih mencolok tuh rambut merah, si Yang sama si dari yang pertama datang juga tuh, yang emang dulu nyari masalah sama Jongvan nama sektenya, yang adeknya ya atau siapa tuh dikalahin sama Jongvan. Nah kakaknya ini mulai kayak mau balas dendam kali ya datang, makanya. Jadi antara dua itu aja yang menurutku mencolok, yang kuat. Di yang lain tuh kayak biasa aja. Kalau gue lihat kayak biasa aja ya, murid-muridnya nggak kuat-kuat banget. Jadi udah dipastiin sih ya, paling si Jongvan yang menang lagi. Meskipun dia bakal ngelawan rambut merah lagi juga, tau lah ya hasilnya gimana. Karena di sini si Jongvan ya, kalau kalian tahu, di sini si Jongvan itu rananya itu meskipun di bawah mereka semua, tapi kekuatannya itu di atas mereka, di atas mereka lah ya kekuatannya. Kalau dilihat antar tim berarti nanti mungkin 5 lawan 5 atau 6 lawan 6 ya. Gue nggak tahu perhitungan kekuatannya siapa yang paling berdiri di awal atau apa. Kayaknya ini dihitungnya sih kayak yang udah itu, jadi mungkin di antara entah itu 5 atau 6 ya, gue lupa juga berapa jumlahnya. Jadi maju nih 1 lawan 1. Nah, contoh aja 5 dari pihak Jongvan lawan 5 pihak musuh. 1 Jongvan kalah berarti 1-0 tuh. Si Jongvan kosong, si musuhnya itu 1. Nah, kalau Jongvan kalah lagi berarti udah kehilangan skor. Jadi di sini meskipun Jongvan bertarung menang pun itu nggak bisa mempengaruhi timnya untuk menang. Jadi ya mau nggak mau Jongvan juga harus benar-benar bikin murid-muridnya itu pada menang ya. Kecuali
Kecuali kalau mereka tuh 5-5 bertarung semua, yang siapa yang paling berdiri di situ, mau 1 orang, 2 orang, ya yang pertama, yang terakhir dia pemenangnya timnya. Nah tapi nggak mungkin dibuat kayak gitu guys ya. Kalau dibuat kayak gitu curang, berarti yang paling kuat yang bakal menang. Contohnya kayak Jovan udah ketahuan. Tapi kita lihat ya, hal-hal mengejutkan seperti apa yang bakalan nanti kita lihat ya. Ketika Jovan muncul pasti pada kaget. Si siapa tuh namanya, si rambut merah pun juga kaget, ternyata yang ikut kompetisi itu si Jovan. Rambut merah kan belum tahu juga orang-orang ya. Oh iya, belum ada lagi ya, gue lupa. Itu kayak belum ngumpul semua guys ya, belum pada ngumpul semua. Bukan hanya dia. Kalau emang bener beberapa orang yang di chapter sebelumnya diperlihatkan oleh penulis meskipun nggak terlalu jelas mukanya, kalau mereka datang ya gue yakin banyak yang kuat. Ya, bukan hanya merah sama yang abu-abu, tapi banyak lagi. Karena gue inget gue ada tuh yang mata naga, matanya warnanya sama emas kayak Jovan. Itu kan nanti katanya sih bakal lawan Jovan. Ya belum lagi sisa berapa orang lagi tuh yang kuat juga, kayak belum datang semua ya. Apa kompetisi gathering ini punya cabang, jadi setiap cabang tuh nanti yang lolos dari cabang ini bakalan diadu lagi atau enggak, gue nggak tahu juga seperti apa pertaruhan atau peraturannya belum terlalu jelas juga. Apakah pertaruhan kompetisi gathering ini maksudnya satu tempat doang yang dikumpulin seluruh benua untuk bertarung, atau mungkin ada cabangnya. Tapi kalau gue lihat dari sebelumnya sih harusnya sih berdekatan. Jadi satu tempat doang ya. Apalagi nanti lawan Jovan tuh si mata emas. Nah mata emas ini juga mensinkron matanya sama matanya si Jovan, jadi saling kayak ngasih tanda, oh musuhnya udah dateng nih, ya kan. Gue lupa, ternyata gue kira tuh nggak ada mereka semua. Kalau nggak ada mereka ya berarti 2 orang doang nih yang menurut gue yang paling kuat ya di antara kompetisi tersebut. Tapi kalau mereka pada datang ya banyak, berarti musuhnya Jovan bukan dia doang. Dan nantinya juga gue nggak tahu muridnya apakah menang kalau ngelawan mereka ya. Mungkin kalau bisa kayak membuat terdesak atau mengimbangi mungkin, tapi kalau untuk ngalahin juga belum tentu ya. Orang-orang kayak rambut merah itu ya kan, ya emang rananya udah lebih tinggi lah dari muridnya Jovan. Oke. Apalagi di sini juga ada cerita kayak si siapa tuh yang kayak kakek pemabuk itu udah mulai tertarik sama Jovan, selalu ngintilin mulu nih. Dia pengen tahu kali ya kekuatan aslinya Jovan. Terima kasih yang udah nontonin video gua. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI atau desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ juga gua udah ngajarin gimana cara menghasilkan uang ya guys ya, bukan hanya bikin-bikin doang. Ini skill juga bisa kalian pakai untuk ngelamar di tempat lain atau bisa sebagai freelance atau remote. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.